Nabi zaman Sugeng di akhir hayatnya itu sering ngendikan tentang al-fitan, tentang tragedi utawi prahara. Itu banyak riwayat yang bahkan Nabi itu pernah ngendikan, saya dan kejayaan Islam itu hanya berumur 36 tahun. Itu sampai menghitung periode 36 tahun. Juga banyak riwayat yang bahkan secara detail saya mencium turba, di mana nanti cucuku terbunuh di situ. Apa kamu gelisah Muhammad? Iya. Kata Jibril, jika kamu mau, saya tunjukkan di tanah mana nanti cucumu akan dibantai. Itu riwayat jauh sebelum Said Husain dibantai di Karbala. Termasuk riwayat-riwayat yang se-ekstrim ini. Jadi ini kan terus ngaji kalau tinggi-tinggi bahwa nanti pada akhirnya sing mubun rokok itu rawung dolim tok, termasuk kita-kita sing soleh. Jadi sempat masuk swarga. Wong pontok khaudun Nabi berarti mendekati napa? Swarga. Bahkan bagian riwayat khaudun Nabi itu fil jannah. Makanya kalau ini cerita, ini amun salah paham tuh. Orang Khawarij itu soleh-soleh wong. Justru karena kesalehannya itu melahirkan tragedi dalam Islam. Karena solehnya itu kemudian mengharamkan barang yang mubah, mewajibkan barang yang sebetulnya hanya sunnah. Penyakit wong soleh mesti begitu. Ane jajal awet ke itikaf ning masjid seminggu, soleh seminggu. Enggak metu es perpal perempuan wong amen jagongan ning omah. Ora eling pengen. Padahal eling pangeran iso ning omah iso ning dalan. Cuma dekne selerane kan ilinge ning masjid. Wong itikaf seminggu kok gegere kak. Enggak kalah. Enggak kowe seneng pengajian ya ngono. Wong ini ora seneng ngaji sing teko kok wong limo. Gelem dijak apik ta ora? Padahal ning omah ngurmat anake ya apik. Paham ya? Ning pasar dagang ngurmat anak putu ya. Cuma APM kan kiai dari pelepak-pelepok ning masjid. Tapi gara-gara pelepak-pelepok ning masjid seminggu gegere tengah. Terus menfonis orang lain. Wah kata. Jadi sebentuk kesalehan itu pasti melahirkan tragedi. Itu tadi, kamu iktikaf di masjid seminggu saja. Kamu akan janggal sama orang-orang yang berkeliaran di jalan-jalan. Hanya kamu anggap tidak sebaik kamu. Apa ingat Tuhan kalau di jalan-jalan terus? Kamu nyai di satu daerah yang ngaji 10, 20. Nanti kamu kecewa. Orang sini gak seneng ngaji, gak seneng kebenaran, gak seneng kebaikan. Padahal orang yang di rumah mungkin ngerawat anaknya juga ibadah. Gitu guys. Ngerawat keluarganya juga ibadah. Hanya karena dia tidak ngaji sama kamu anggap tidak ibadah. Padahal di rumah juga ibadah sih. Nah ini orang Khawarij dengan background kayak itu paling mudah begitu. Sehingga orang-orang ini nanti ketika sudah sampai ke surga, kemudian ketemu Nabi, kata Nabi mau disampaikan ke Khaudun Nabi. Dia mau sampai ke telaga Nabi. Tapi pas mau sampai ke telaga, terus Nabi diingatkan oleh Allah, mereka tidak layak masuk surga. Innahum qad ahdatsu ba'dak. Mereka bikin bid'ah setelah kamu. Tapi itu umatku ya Allah, saya kenal mereka kenal saya. Ya, tapi sukon itu harus dijauhkan dari surga. Dan ini kalau cerita, kenapa kesalehan melahirkan tragedi? Ini kalau cerita. Dalam semua sejarah dunia, selalu tragedi itu dimulai dari kesalehan. Ya, mun bener sing terlambat kan, sampean ngaji ya. Semua tragedi dunia itu dimulai dari kesalehan. Paling enggak klaim kesalehan. Ya, paling enggak klaim apa? Kesalehan. Karena semua bentuk kesalehan atas nama agama tentu langsung dikaitkan dengan Allah. Bertautan dengan hukum Allah. Kalau sudah kamu yakini itu hukum Allah, tentu kamu dengan mudah akan menghukumi kafir siapa saja yang menentang. Karena kamu anggap melecehkan hukum Allah. Akhir dari itu tentu kamu akan tahlilud dam. Nak ngono wong iku halal darah. Ini rungokno tenan. Karena setiap pelanggaran atas nama agama tentu dianggap melanggar hukum Allah. Jika orang yang mengklaim demikian kan mudah mengkafirkan orang lain karena dianggap wani pengerah. Paham ya? Nah, kalau sudah menvonis orang lain berani Tuhan, tentu darahnya dihalalkan. Kayak kasus kaum Khawarij. Sebetulnya saat Ali Muawiyah itu melakukan konflik atau terjadi konflik, saling bunuh, saling perang, kelompoknya Ali Muawiyah saling serang, itu kan tragedi duniawi biasa. Dalam hidup pasti ada gejolak, ada demonstrasi, ya, ada perebutan kekuasaan. Sebetulnya itu kan fenomena sosial biasa.
Misalnya kiai drengki-drengkinan. Masa kiai drengkinan mbek bakul bakso kan gak. Bakul bakso drengki-drengkinane mbek bakul. Orang malah mbek bakul es rukun. Ndak bisa kamu logika panas musuhnya adem, bakul bakso jejer bakul es rukun. Mergo bar mangan bakso tuku. Tapi bakul es padha ademe tukaran. Mergo saingan, iku nunjukno nek saingan sak jenis. Mulane kaya aku rada aman. Mergo sing nyaingi aku kudu alime sekali beraku aman. Paling wong saingi ade aku adir wis lho, Pak. Padha kelas-kelas ringan kan musuhe nggih kelas. Ora nek nak ngalim tulisan kaliber. Dadi rapati di musuh. Akhirnya ngalime kaliber terus fasilitas biasa. Wong rapati nyucuk, wong rapati hormati, wong ape drengki apaan? Wong kula yo mak turu temangsang ning kos drengkeni apa? Mun kula elmoni ya, dadi wong rapati drengki mun kula elmoni. Dadi ngalime kaliber fasilitas biasa. Wah aman. Lha kok iki? Aman, itu istihad. Jadi untuk menjaga keamanan. Ngalime ra kaliber yang dadi wong nyucup, wong dobar, mesti wong mencep. Alim sepi, kok wong dobar wis gegere gak karuan. Niku termasuk strategi ngadepi napa prahara. Artinya sakit ilmu sebenarnya secara ijtihad itu bisa napa? Bisa ten. Lalu kulon biasa lama-lama tenggelam kula mriko ngumbal we anak kula. Enggak, nggih biasa ana mobil direm kes mung bareng kula. Kak lagi ben bis. Kula betul mobil, nah ono omah muter pirang-pirang. Nah itu memang gitu ya, karena kita trauma dengan sejarah. Ketika Khawarij meyakini Ali melahirkan sulmatan fiddin, melahirkan pencitraan agama. Salmatan fiddin atau sulmatan fiddin itu pencitraan agama. Muawiyah juga dituduh demikian, salmatan fiddin. Akhirnya orang Khawarij lewat kelompoknya itu ada sekelompok orang yang ditugasi membunuh Ali, ditugasi membunuh Muawiyah, dan ditugasi membunuh Amr bin As di Mesir. Semua tokoh-tokoh besar Islam itu melahirkan tragedi Islam, harus dibunuh semua. Itu yang keputusan gitu tuh lewat kesalehan. Mereka orang-orang soleh, orang-orang khusyuk, senang iktikaf, senang zikir. Dia punya keputusan sing lahirno tragedi dalam Islam. Makanya kamu jangan kaget, kenapa di Irak itu banyak perang saudara, di Mesir, di Sudan, di Khartoum, di Darfur, di Somalia. Itu kalau sudah perang berani mati, karena mereka mengatasnamakan agama. Nah, kalau agama berarti merasa dia punya titah Allah, titah Tuhan. Sehingga kelompok lain ya orang Sunni, Bantai, Syiah, Ahmad Sunni itu biasa. Makanya kita disyukur, kalau bolak-balik kita harus syukur sebagai bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia di filosofi berdoluri, soalnya bergerembang-gerembang ngelas yang berduri. Orang terus ini itu syukur jadi wong Jawa. Cari rasa cocok, mau berudal, misalnya rasa-rasaan kiai beda partai yang mau berudal, bagus sekali. Karena ada sampai pembunuhan. Paling banter sing dikisih pelatihan ngirim tarmihim. Ayo tak pikir ramahan gini, tak pikir kode ramahan tidak. Ya paling misalnya mati dikisih yang ngelusi tidak. Orang anti mati. Paham? Semenjak itu tragedi itu tidak dimulai dibunuh non Muslim, tapi dibunuh orang Islam. Semenjak peristiwa Ali Muawiyah. Dulu Umar itu matinya masih keren. Umar itu dibunuh oleh seorang Yahudi, Abu Lulu, seorang Majusi, Abu Lulu al-Majusi. Era Utsman banyak riwayat mengatakan yang membunuh itu banyak yang tidak Islam. Tapi era Ali, Muawiyah sampai Said Husain itu yang membunuh orang Islam semua. Bahkan sulahahum, orang-orang yang kategorinya wong soleh macam payah. Baik Madin gue kenal lagu ngukumi wong murtad itu biasa. Karena daftar kemurtatan dalam kitab-kitab salaf itu terlalu banyak. Sama kalau ngaji Sulam Taufik, Sulam Safina itu betapa mudah orang-orang masuk kategori nama murtad. Mohon teng pondok kula rata rego ajaran. Wah ada sing kiai tanglet kula Gus yo mboten mlebu ajaran iki pondok jeneng. Lagi bantah aku apa takok? Nak bantah, bantah-bantahan, nak takut tak jawab. Ini umum kalau perhitung dong, itu memang resiko. Resiko ada takfir. Bukan kita yang salah, kita kalau tidak punya khazanah banyak itu resiko.
Jadi kalau baca kitab gitu harus punya khazanah yang lain yang apa? Banyak. Sehingga tidak mudah mentakfirkan orang atau memurtadkan orang. Semenjak Ali Muawiyah tragedi, karena kelompok-kelompok soleh itu menvonis Ali itu murtad atau Muawiyah itu murtad, kemudian diteruskan kalau gitu halal darahnya, akhirnya dibunuh. Ali ya dibunuh, Muawiyah ya seringkali mengalami percobaan dibunuh. Jadi kalau kan nanti cerita tengah sini, jadi Ali hasil dibunuh, yang Muawiyah sebetulnya subuh itu juga dibunuh, tapi pas itu Muawiyah meriang, yang imami itu wakilnya, sehingga yang dibunuh wakil. Mulane kalau bolak-balik cerita ning tinggon nek wong kesolen mesti pintu-pintu. Wong kuwaris sih pintu-pintu. Wong ngongkon killer, ngongkon pembunuh bayaran kok tarife ngene to. Lah Muawiyah ku sapa? Pokoke sing imami subuh. Ora disifati ciri-ciri spesifik mboten. Pokoke sing imami subuh. Lah Muawiyah subuh priya. Nomor wong imami dadi materi. Wong apa jenenge? Apa itu istilahnya tugas-tugas yang super bahaya kok tarifnya pokoknya senyum itu wah kemproh wara ini sing piye kotak tapi iya tak ngene sing piye kok model polisi itu seketas ora tarifnya pokoknya sing imami mami meriah nasibnya apik jadi ora pembunuh profesional. Walhasil semenjak itu tragedi dimulai dari takfir. Setelah itu ada era Muawiyah punya anak Yazid. Yazid ada isu dia seneng nyabu, seneng ngeflek. Dia orang yang nakal saat jadi pemimpin. Orang Islam sholat tersinggung. Wong kok dipimpin wong dolim. Orang Islam ekstrem wong kok dipimpin wong ra sholat, wong ra bener kok mimpin wong bener. Akhirnya Madinah bergejolak. Madinah bergejolak ini kemudian banyak yang mervokasi Said Husain supaya ngambil alih kepemimpinan sinten. Sampai nak cerita ini tragedi ke saya. Walhasil Said Husain akhirnya lewat bantuan orang-orang Kufah. Orang Kufah itu saat ini dari wilayah Irak. Ya. Jadi kayak Kufah, Asfahan, terus Nahawandu itu ikut wilayah Irak dulu. Ketika Irak pecah dengan Iran, ikut wilayah apa? Iran. Dulu yang situ semua itu namanya orang dulu kalau bilang itu Kufah sama Basra. Gitu, makanya kalau di kitab-kitab Nahwu semua kitab salah kalau bahasakan kawasan itu kalau tidak kawasan Kufah ya apa? Basra. Sekarang di bahasa internasional lebih dikenal Irak semua. Tapi kalau dulu orang bilang itu Kufah, Basra, Nahawandu, Asbahan, Khurasan. Itu kan kawasan itu. Dan Rosamban. Orang-orang Kufah datang ke Madinah. Ya Husain, karena yang dituduh zalim, kita-kita yang nanti di Kufah siap membeat jenengan jadi khalifah, siap dukung jenengan jadi apa? Khalifah. Ini ku mengkudeta kepemimpinan ya Yazid. Said Husain sebagai orang junior, beliau konsultasi sama Sayyid Ibn Abbas. Ibn Abbas itu pernah paman, karena Ibn Abbas itu misananya Nabi. Ya, Ibn Abbas itu kan misananya sinten Nabi. Beliau itu sugeng nanti era Said Husain ya. Ibn Abbas sugeng nanti era Said Husain. Ketika Said Husain konsultasi sama Ibn Abbas, dihentikan ini. Yabna ammi al-Kufah la tafi. Sopo sing ape dukung kowe? Tiang Kufah ya ammi. Wong Kufah atau jujur. Wong Kufah itu bulet gak welet. Al-Kufah la tafi. Wong Kufah nak janji atau nepah? Nepah. Dulu kayak kawasan Kufah ini sampai kalau cerita sejarah, ben sampean roh. Kan tiap daerah kan diterkenalan dewe-dewe. Ono daerah terkenal Bedol Guri, ono daerah terkenal Badoan. Ibu tenan ora tiap daerah kan terkenalan dewe-dewe. Yang repot terkenal Bedol Guri, ono terkenal kayak Madura Badoan, ono terkenal daerah. Oh daerah kono wah medhit kabeh. Nah, kawin sudah wah wani wong lanang kan tiap daerah dia terkenalan sendiri-sendiri. Paham ya karena perilaku budaya orang mesti diciri. Nah, itu di era itu Kufah itu punya ciri khas al-Kufah la tafi. Wong Kufah mesti ora ju, tenang. Walhasil akhirnya Said Husain minta maklum ya, minta supaya dimaklumi. Ya Ami, saya ini sudah bertekad untuk menuruti permintaan orang-orang Kufah. Jadi meskipun paman saya melarang, saya tetap berangkat. Kata Ibn Abbas, ya sudah kalau itu jadi keputusan kamu. Mulane Said Husain terkenal Said sing brengkel. Mulane kena dititeni. Said sing turunan Husain niku rata-rata brengkel-brengkel.
Nggih, kados orang Iran itu rata-rata Sayyidnya Husain. Kados Abdul Qadir, kados Sayyid Muhammad itu Al-Hasan. Makanya kalau Sayyid Muhammad itu Al-Hasan rata-rata karena Sayyid Hasan dulu itu yang punya keputusan amul istima. Jadi tidak mau perang. Sehingga era Sayyid Hasan yang dikatakan amul istima. Tahun bersatunya umat. Era Husain betul. Walhasil wala-wala cerita Sayyid Husain kerso dibawa orang Kufah menuju Irak. Pas sampai Karbala. Terus Sayyid Husain bilang gini sama pengawal-pengawalnya, ini sampai mana? Ini Karbala ya Husain. Saya Husain hadhihi karobun wa bala. Ini karobun, kesusahan wa balaun dan tragedi ujian. Delalah pasukan yang dikirim Yazid bunuh Sayyid Husain ya pas dimutih Karbala. Dan itu yang diperingati orang Syiah di 10 Muharram yang disebut tragedi Karbala. Makanya bendera-bendera Syiah itu tulisannya ya Husain karena orang Syiah meringati hari meninggalnya Husain itu jadi hari suci betul. Hari besarnya orang Syiah itu hari tragedi Kabupaten Sinten Husain, yaitu di Karbala. Nah kemudian versi cerita itu bulat. Kalau versi Sunni, karena sini model Kiai Indonesia, model versi Husnudzon, itu jari ini pengawalnya Muawiyah itu tidak disuruh bunuh, disuruh konsultasi saja. Cuma mereka overacting bunuh. Sehingga dalam keyakinan Sunni bahwa Yazid itu tidak dosa-dosa amat karena tidak nyuruh nama. Tapi nak cara Syiah, nyatanya mata ini kok dikelah-kelah, mata ini ya mata. Wah semenjak itu lahirlah kelompok Syiah besar-besar. Siapa yang berbau Yazid, berbau Umayyah harus dibunuh. Kemudian dendam ini dijilmakan menjadi kelompok besar di dunia, ini Syiah. Nanti sama. Sebenarnya Syiah itu nak muji-muji kaya-kaya agama itu dimulai Husain. Yes. Wes ngono Husain belalah bin Ali. Di Nabi Muhammad, idola sentrale Ali. Terus yang dianggap kesatria prajurit nopo Husain. Sehingga agama versi Syiah itu ya 3 itu. Muhammad, Husain, Ali. Karena referensi agama Syiah itu hanya ini. Ali zaman sugengnya Nabi ya terkenal pahlawan perang, terkenal kesatria perang. Husain ya kesatria perang. Sehingga orang Syiah tidak punya rujukan kecuali sejarah kesatriaan. Ngadepi Musa wani mati. Kata Iran saat ini Ahmad Benedek itu orang Iran perasaannya begitu. Ngadepi Musa ya mati, wani mati. Itu perasaannya ahli sunnah karena ahli sunnah ngidola no sahabat sing kuno ya idola. Sing ora jelas ya napa? Idola. Wah, akhirnya sahabat macam-macam. Jale madung idola no sahabat topo sing nak ono perang mirip. Terus Mustafa ngidola no topo sing ora jelas penting itikaf. Itu kelebihannya Sunni karena ngakui semua sahabat jika perilakunya variasinya banyak. Lho tenan iku boten kuyon lho. Karena variasi idolanya apa? Banyak. Jika orang Sunni bentuke ubit-ubit. Mungkin dak kebut. Mungkin dak ono sing ngene. Oh, pengamat itu ngamati salat ngono paling pusing, kok ono sing standar. Salate Muhammadiyah, PKS, Salafi mesti standar. Carane ono pusing. Dia ini terkenal alim. Allahu Akbar. Ono sing waswas, Allahu Akbar. Allah. Oh, sedekah kok ono sing ngene, ono sing ngene, ono sing santai. Ana sing labine ngancing nono selik. Karena orang Sunni terlalu banyak tokoh idola, karena keyakinan Sunni semua sahabat itu layak diikuti. Iku mbok barokah laknat kowe keyakinane wong Sunni iku semua sahabat layak napa? Diikuti. Sahabat macam-macam, akhirnya wong Sunni macam-macam. Itu beda dengan Syiah. Sentral sejarahnya di Husain. Husain sebagai martel perang atau kesatria perang. Ali terkenal Al-Qarrar, orang yang reputasinya juga tentang nama. Jika dalam terminologi Syiah itu tidak ada istilah bil hikmati wal mau'izatil hasanah, sing sabar ngadepi Musa sing santun ora mahal tuh tak Jawa niku. Paham ya? Sampeyan ngerti kenapa sih acara berpikir demi nek Sunni mboten. Mau kiai iku dhisik ning daerah Abangan. Mujite sik Islam ora males. Malah dungo. Wah cerita seputar rawani tok.
Seputar sabar, seputar kawan. Jarang kok Kiai Sundi wani jotosan. Jadi sejarah dengan sabar. Sehingga dalam tradisi Sunni itu tidak ada revolusi sampai sekarang. Beda dengan di Syiah. Libanon pengikut Syiah, Syria ya Syiah, Iran juga Syiah. Meskipun Syiah sendiri punya variasi, kayak Syiah Imamiyah, Syiah Ismailiyah, Zaidiyah dan sebagainya. Tapi trennya sama, tetap menjadikan Said Husain sebagai sentral. Emang ada nonton TV kan nonton bendera Syiah tulisannya apa? Ya apa? Ya Husain. Nah sampai idola kan buatan Husain. Idola Hasan. Said Hasan itu rasa seneng perang. Tapi semua ya kok. Jadi ya Pak Kiai Jawa perang barang. Gerwapan sidik, napa poli? Ya, jadi sejarah berulang. Ya ora apa-apa. Dadi perang repot. Mau yang mirip perang. Cerita. Bon akhirnya setelah era Yazid, kemudian ada dinasti-dinasti. Kemudian era Yazid karena bin Muawiyah disebut dinasti Umayyah. Orang-orang penggemar Husain karena Husain itu mendiriati Rasul melahirkan dinasti. Jadi disebut dinasti Fatimiyah. Sebenarnya dinasti Fatimiyah itu bukan dinasti turunan Husain, karena saking cintanya ke Husain mengatasnamakan dinasti apa? Fatimiyah. Ada perang. Walhasil wala-wali zaman nanti dinasti Fatimiyah itu kuasa. Ketika kuasa sempat bikin Al-Azhar. Jadi Al-Azhar dulu itu barokahnya dinasti Fatimiyah. Al-Azhar itu dari kata Fatimah Zahra. Af'al tafdilnya Zahra itu Al-Azhar. Kayak Hasna, kalau mu'anat kan Hasna. Kalau bahasa Arab untuk af'al tafdil Al-Ahsan. Jadi kalau Zahra berarti menjadi Azhar. Itu karena bahasa saja kayak Hasna mu'anat, kalau Ahsan untuk af'al tafdilnya. Jadi kalau Zahra jadi apa? Azhar. Jadi kata Fatimah Zahra. Ya sudah begitu. Artinya semenjak tragedi Ali Muawiyah itu kemudian orang Islam itu sudah perang terus sama Islam terus. Ya, dinasti Umayyah, digusur Abbasiyah, Fatimiyah terus begitu. Sampai terakhir di Seljuk kayak zaman era Bauddin Leng, Timur Leng dan sebagainya. Kemudian agak bersatu saat terjadi perang salib, yaitu disatukan oleh kepentingan melawan Pangeran Philip dari Prancis dulu saat menyerang Baitul Maqdis. Itu ada perang salib satu yang dipimpin Salahuddin Alaihi. Itu mendingan karena ada musuh. Nanti kadang musuh itu dibutuhkan oleh dari Sayyidina Imam Syafi'i ngendikan musuh yang berpikir luwih apik dibanding kanca. Kok kanca ku nek ana musuh tukaran musuh dhewe, kancane dhewe. Mane sakjane partai-partai Islam kudu duwe musuh bersama. Malah dhewe partai-partai dhewe Islam kalah. Islam kalah. Jadi mesti kalau di Indonesia dijajah Belanda ya sepakat. Pokoknya penting Londo diusir. Beda agama, beda partai musir Belanda. Jadi rana Belanda, rana Jepang, ya usir-usiran. Itu sejarah. Mulai dulu trennya sejarah begitu. Nah, semenjak itu sudah disebut fitnah. Kalau sudah fitnah itu la tusibanal ladzina dzalamu minkum. Yang kena tidak yang salah saja, yang soleh juga kan kena. Kalau fitnah itu sudah kena, sudah jatuh, pasti yang kena semua. Yang soleh juga ikut kerja. Akhirnya orang-orang soleh itu banyak yang meninggal. Ya saya ulang lagi ya. Berarti Rasulullah adalah Rasul yang sukses membuat sarana orang kembali ke Allah, mengakui kudrahnya Allah dengan sarana apa saja, melihat rumput, melihat hewan, dan hewan itu ya apa saja, gabah itu apa saja, hewan yang melata di bumi apa saja, semua bukti kudrahnya Allah. Bahkan Rasulullah sukses membiarkan umatnya nggak ditunggui beliau tetap iman, mergo ditunggui konsep sing super gini kok Al-Qur'anul Karim. Jelas ya? Tapi caranya memahami ya seperti yang saya terangkan ini. Ya saya baca lagi ya yang jadi annal mu'jizati pakai jama' mu'annas salim, annal mu'jizati al-madiyata, mukjizat-mukjizat yang sudah kelewat itu kanat khisiatan, bersifat fisik. Tusyahadu bil absor, hanya bisa dilihat dengan mata kepala. Karena qoti soleh wa asa Musa. Wa mu'jizatul Qur'ani tusyahadu bil basirah. Sementara mukjizatnya Quran disaksikan dengan mata hati, dan setiap orang punya mata hati. Fayakunu man yattabi'uhu li ajliha aksar. Li anna alladhi yusyahadu bi ainir ra'si yang qaridu bin qiradi musyahidihi. Walladhi yusyahadu bi ainil aqli baqin yusyahiduhu kullu man ja'a ba'dal awal mustamirron.
Sesuatu yang dilihat dengan mata kepala, setelah para saksi ini meninggal, maka setelahnya mencari-cari, bisa percaya, bisa enggak. Tapi mukjizat yang disaksikan mata hati, siapapun percaya dan sampai ila yaumil kiamat. Dan tentu Quran lebih unggul dalam hal ini. Dan insya Allah kita semua adalah ahli Quran. Yaitu harus punya kesimpulan falam mata bayyana lahu qala a'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Sebagian ayat wa li ta'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Itu kenapa mukjizat Al-Qur'an dasar. Itu yang gampang-gampang ya, melihat nyamuk, unta, kerbau itu yang gampang. Anda tak naikkan kelas sedikit menjadi agak ilmiah. Misalnya begini, kamu ahli falak. Misalnya kamu ahli falak. Misalnya kayak Batu Rehan ya. Itu pasti tahu kalau matahari dan rembulan dibikin Allah itu asyamsu wal qamaru bi husban. Bahwa matahari dan rembulan dibikin ini untuk hisab. Walladzi ja'ala syamsa diya'a wal qamara nuran wa qaddarahu manazila li ta'lamu 'adadas sinina wal hisab. Sehingga ketika ternyata betul Samsiyah bisa dihitung menjadi tahun Samsiyah yang oleh bahasa milenial disebut Masihiyah. Sayyidina Umar agak tersinggung. Sebetulnya yang namanya hisab itu tidak ada hubungannya dengan Masehi dan Hijriyah, itu tidak ada. Semua berdasar matahari atau apa? Rembulan. Lah sialnya yang Samsiyah ini oleh bahasa internasional disebut apa? Masihiyah. Makanya Sayyidina Umar marah terus bilang ya sudah kalau gitu Qamariyah bikin apa? Hijriyah. Jadi itu sebenarnya nama politik. Sebetulnya kalau objektif yang jadi ukuran ya Samsiyah sama Qamariyah. Berhubung ini sudah diambil tetangga partai sebelah, akhirnya ya kira-kira gitu. Jadi kira-kira seperti itu. Akhirnya kita namanya apa? Hijriyah. Apa Samsiyah sama apa? Hijriyah. Sebetulnya yang asli ya Samsiyah, Qamariyah. Tapi nggak apa-apa lah. Dunia itu mesti ada politiknya. Lah yang repot orang-orang fanatik hukum pakai bahasa nasional, itu repot. Jadi misalnya kematian Yesus Kristus, itu mesti Batu Rehan kan nggak percaya. Akhirnya ditambahi kematian Sibeh. Karena kalau bilang iya kan percaya. Makanya ditambahi apa? Sibeh. Karena menurut orang Islam berkeyakinan Nabi Isa itu nggak terbunuh, maka ditambahi apa? Sibeh. Saya dulu pernah usul, karena beliau itu kalau manggil bahasa itu bude, jadi saya pernah sewan usul. Mbak ditulis gini saja, Mbak. Kematian Yesus dalam kurung katanya. Tapi mungkin terlalu vulgar ya, jadi akhirnya dibikin apa? Sibeh. Di kalender Kudus kan apa? Sibeh ya, ditambahi Sibeh. Ya nggak apa-apa lah, yang penting keyakinannya masih benar gitu. Jadi masih benar. Kalau usulan saya terlalu ekstrim, maka dikasih apa? Katanya. Ya karena memang begitu kan, kita berkeyakinan Nabi Isa itu nggak terbunuh. Wa ma qataluhu wa ma sholabuhu walakin syubbihalahu. Jadi ini saya teruskan. Ini paling masih seperempat jam ini. Kalau kelamaan sampean dolim itu ganggu kiai lama-lama gitu. Saya tadi sudah bilang sama panitia, orang Indonesia itu gak sopan. Kalau suka kiai itu didatangkan, itu agak masalah sebetulnya. Dalam etika itu masalah. Kalau seneng kiai ya sowan ngaji, jangan sowan di dalam, itu ganggu ya, sowan ngaji saja. Dulu Imam Malik itu anaknya raja itu, Imam Malik itu seangkatan dengan Harun Ar-Rasyid. Makanya jangan berharap kalau saya gampang diundang. Bukan karena saya sombong, memang etikanya seperti itu. Jadi Imam Malik diminta datang ke istana untuk ngajar anak-anaknya Harun apa? Ar-Rasyid. Masyhur Imam Malik tersinggung terus kata bang, al ilmu yu'ta la ya'ti. Ilmu itu disowani bukan sowan. Akhirnya Harun Ar-Rasyid minta anak-anaknya datang ngaji ke Imam Malik. Itu anak presiden. Imam Malik berani, al ilmu yu'ta la ya'ti. Tapi kalian beruntung karena saya hormat sama mbah-mbah saya di sini. Wong makom buyut saya itu ya berarti apa ya?
Selatannya makamnya Sayyid Ja'far Shadiq itu. Di situ kan ada makamnya Mbah Soleh, Mbah Maksum, itu mbah saya. Nah, makanya dulu saya ngaji di sini lama di Damaran itu. Maksudnya lama itu ya mungkin setahun. Karena saya memang mulai kecil di sarang, sampai sekarang saya masih ngajar di sarang. Tapi dulu cukup ya, karena saya kesini sudah hafal Quran, jadi hanya setor setiap hari satu juz, jadi cepat lah. Saya tidak punya masalah ingatan, alhamdulillah, jadi cepat hafal. Saya terangkan lagi ya, ini penting ya, masalah mukjizatnya Quran. Selama ini orang tuh mau bilang tok, mukjizatnya Quran itu dahsyat, tapi nggak bisa menerangkan. Itu masalah. Makanya kita harus bisa menerangkan mukjizatnya Al-Quran dahsyat itu apanya. Yaitu tadi, tongkatnya Nabi Musa hanya disaksikan oleh orang yang di era itu. Toh tujuannya mukjizat adalah diakui kemudian orang menjadi iman. Lalu Rasulullah SAW beliau sudah intaqala ila rafiqil a'la. Tapi konsepnya Quran menjadikan orang yang nggak ditunggui beliau tetap iman ila yaumil kiamah. Itu yang maksud fa'arju an akuna aktsarahum tabi'an yaumal kiamah. Mukjizat saya itu cukup Quran kata Nabi, dan dengan mukjizat itu orang akan iman ila yaumil kiamah. Caranya seperti ini. Karena tadi sedahsyat-dahsyatnya mukjizat, tujuan utama orang terdikte supaya ikror ngakui kudrohnya Allah. Lah ngono kok ngenteni tongkat sakti lah opo? Cukup deloknya. Paham nggih? Jelas ya? Alhamdulillah, mau naik kelas ini sudah benar ini sudah benar. Terus kedua begini, kedahsyatan Quran lagi. Quran itu bisa merunut, mentartibkan logika. Bahkan logika ini logika yang universal. Siapa saja merasakan logika itu. Misalnya begini. Dulu orang kafir itu punya Tuhan banyak. Tentu yang dipertuhankan ya mana? Yang dipertuhankan itu banyak. Karena pikiran mereka urusan banyak, problem banyak, ya Tuhannya harus banyak. Ada BPKB 3D kan, istri cerewet, macam-macam lah, itu kan problemnya banyak, maka Tuhannya harus banyak. Karena Tuhan itu maknanya penyelesai masalah. Sehingga kalau masalahnya banyak, Tuhan harus banyak. Ketika Rasulullah membawa konsep satu Tuhan, mereka janggal. Makanya mereka bilang, aja'alal alihata ilaha wahida inna hadza lasyai'un ujab. Masa Tuhan satu? Ini aneh, nggak bisa. Tuhan harus banyak, karena masalah kita banyak. Itu terpatri, di otak mereka terpatri. Lalu Nabi dengan santai diajari Allah menerangkan. Andaikan kalian punya majikan banyak dan perintahnya beda-beda, kamu suka enggak? Ya enggak suka, mat, enggak enak. Punya majikan banyak itu udah enak. Milih mana majikan banyak sama satu? Satu aja, mat. Tuhan kamu adalah majikan kamu. Kalau banyak kamu bingung. Ya mat, satu aja mat. Itu segampang itu. Jadi menggiring, Tuhan itu kan bos kita, tuan kita. Kalau banyak berarti yang memerintah kita banyak, dan bisa konflik bos-bos kita ini karena berebut anak buah tadi. Akhirnya mereka, kalau kamu punya majikan banyak dan perintahnya beda-beda, semuanya minta dilayani, kamu pusing enggak? Ya pusing, mat. Minta mana? Majikan banyak sama satu? Satu saja Muhammad. Ya Tuhan kamu adalah atasan kamu, maka harus satu. Mereka faham. Oke mat, Tuhan satu. Itu yang dimaksud dorobawaw matalar rojulan fihi syuraka umutasyakisuna warojulan salamal lirojul hal yastawiyani masalah. Langsung alhamdulillah. Karena mereka yang paling bodoh pun faham dengan logika itu, faham. Kalau Tuhan banyak, perintahnya banyak, kita repot. Maka Allah bikin satu masalan, yaitu rojulan fihi syuraka umutasyakisuna warojulan salamal dirojul. Satu lelaki, satu bos, satu perintah. Kayak apa mudahnya Allah. Kemudian mereka tetap menuhankan Lata, Hubal dan Uzza, karena mereka dipertuhankan. Sebenarnya nggak pernah Tuhan, tapi dipertuhankan. Allah memberi contoh itu sederhana sekali. Wa daraballahu mathalar rajulaini ahaduhuma abkam la yaqdiru ala syai'in wa huwa kallun ala maulah aina ma yuwajjihu la ya'ti bi khair hal yastawi huwa may ya'muru bil adl. Kata Rasulullah, Lata itu menurut kamu apa? Ya Tuhan kami. Muhammad, Hubal ya Tuhan kami, Uzzah ya Tuhan kami. Lalu kalau mereka kotor ya saya mandikan.
Kalau hidungnya coplok, ya saya tata. Terus kata Rasulullah begini, kamu mau nggak punya budak atau pembantu yang buta, tuli, bisu? Kamu mau nggak punya pembantu? Pembantu loh ya, pembantu itu budak zaman dulu. Kamu mau nggak punya pembantu yang buta, yang tuli, yang bisu? Wah gak doyan mat, nggak apa pembantu ngono. Yang pembantu saja kamu tidak mau yang gitu kok malah punya bos begitu. Orang yang tuli, yang bisu, yang kopok, jadi pembantu saja nggak layak kok malah jadi pangeran. Paham ya? Arca dan berhala itu kan nggak bisa apa-apa. Kamu mau gaji ngasih THR pembantu yang kopok, bisu, picek, mau? Wong jadi pembantu saja nggak sah kok mau jadi apa? Tuhan atau jadi majikan. Jadi Allah bikin contoh gampang sekali. Wadarba wa mathalar rajulain ahaduma abkam la yaqdiru ala shay'in. Enggak bisa apa saja. Wa wakallun amala maulah anane ngrepoti tok. Inama yuwajjihu la yati bi khair. Tapi intinya berpikir seperti tadi itu salah, bahwa kalau saya berjasa banyak harus mendapat apa? Ini cara berpikir orang-orang Khawarij. Begitu juga era Sayyidina Umar, era Sayyidina Utsman, Ali, itu juga ngalami orang-orang yang ekstrim. Misalnya begini, saya contohkan korban-korban ekstrim yang real. Sayyidina Ali itu masyhur, dia punya musuh besar namanya Muawiyah. Karena permusuhan ini tidak bisa dihindari. Jadi kalau dalam fikih Islam ini anak-anak saya ajari fikih. Kalau orang mukmin membunuh orang mukmin itu hukumnya dosa besar apa kecil? Besar. Itu di bab kisos. Tapi orang fikih itu unik. Di fikih itu ada kitabus siyal namanya. Di takrib ada kitabus siyal. Dan di situ ada penjelasan mangkutila duna mali fahuwa syahid. Orang yang dibunuh karena membela hartanya atau keluarganya, itu dia mati syahid. Kalau dia posisi membunuh, maka malingnya atau penjahatnya muhaddarun damu, nggak punya hak nuntut kisos karena dia anggap nggak ada artinya darah. Nah sekarang begini, suatu saat ada garong ke rumah Anda, ingin membunuh Anda karena ingin mengambil harta Anda. Anda ingin ingat status mukminnya atau status garongnya. Terus kamu mau dibunuh diam aja, saya tidak mau membunuh orang apa? Mukmin atau membunuh orang muslim. Nah, kesulitan yang dialami Sayyidina Ali seperti itu. Orang-orang Khawarij cara berpikir enggak, Ali ku geblek. Wong mukmin kok pengen mateni mukmin. Muawiyah yo geblek pisan. Wong mukmin kok pengen mateni orang mukmin. Padahal suasana sudah kacau. Ketika seorang penjahat mau membunuh yang punya rumah dan yang punya rumah ingin membunuh penjahat, itu namanya mukmin bentrok sama orang mukmin. Apa orang benar sahibul hak ingin mempertahankan haknya? Tidak sampai saya tanya. Itu sahibul hak, yaitu yang punya rumah ingin mempertahankan haknya. Meskipun dalam duel ini kadang terjadi pembunuhan. Nah di sini ini ya, ulama ahli sunnah menyebut masalah istihadiyah. Kelompoknya Sayyidina Ali mempertahankan nyawanya meskipun dengan cara membunuh pasukan Muawiyah. Pasukan Muawiyah juga mempertahankan nyawanya meskipun harus membunuh pasukan Ali. Zaman itu susahnya istihad seperti itu. Tapi orang Khawarij cara berpikir enggak, ini biang keladi masalah itu Ali sama Muawiyah. Akhirnya mereka malah rapat, ya sudah dua-duanya bunuh saja. Ya masyhur itu, akhirnya Sayyidina Ali dibunuh oleh orang Khawarij. Makanya ini penting ya, pentingnya ngaji seperti ini. Jadi kamu harus dilatih berpikir nubuwah. Ya dilatih berpikir apa? Nubuwah, disebut al-ulama warasatul. Meskipun dengan cara yang ekstrim, tapi pikirannya saja, jangan perilakunya. Saya punya contoh sekian kasus, sekian tragedi. Misalnya begini, saya itu dulu punya teman, dia soleh, bisa baca Fathul Mu'in. Dia itu janggal, bilang sama saya, Gus, tidak biasanya Rasulullah itu agak-agak nyindir orang fakir. Ini kok ada hadis kadal fakru ayakuna kufur, bahwa kefakiran itu mendekati apa? Kekufuran. Dia itu aneh sekali. Biasanya tidak biasanya Rasulullah kritik seperti itu. Walhasil ini singkat cerita, anak ini ngalami satu trauma.
Dia itu miskin. Gara-gara miskin gitu jadi burunya orang non muslim. Dan sering disuruh nganter majikannya itu ke tempat-tempat lokalisasi. Dia mulai mikir, ini gara-gara fakir saya harus nganter orang ke lokalisasi. Mulai ingat dia, Sodaqah Rasulullah, ini gara-gara fakir saya jadi pengantar orang ke lokalisasi. Suatu saat majikannya itu benar-benar bangkrut, malah tidak disuruh nganter, pokoknya carikan yang cantik bawa sini. Pusing, waduh. Nah, dia akhirnya walhasil lari terus keluar. Terus dia cerita betapa ekstrimnya fakir, sehingga gara-gara fakir saya harus jadi penolong orang yang mau apa maksiat. Anda boleh berpikir ekstrim, tapi ekstrim dalam melawan kemungkaran, yaitu tadi saya nggak boleh jadi fakir, tapi takutnya fakir yang nanti jadi alat kemaksiatan. Imam Ghazali juga punya contoh seperti itu. Imam Ghazali pernah marah besar ketika tren di Baghdad itu orang belajar fikih semua. Hatta la yakuna thamma tabibun illa min ahli dhimmah, kata beliau. Sampai di Baghdad itu tidak ada dokter kecuali orang kafir dhimmah. Akhirnya kalau ada ulama sakit, saya masih ingat pas kecil, kalau ada ulama sakit itu tidak boleh dibawa ke rumah sakit. Takutnya ketemu dokter non muslim malah disuntik langsung apa? Mati. Akhirnya ulama saat itu berfatwa, orang Islam harus ada yang jadi dokter. Banyaklah gus-gus yang sekolah ke dokter. Yang masyhur seperti Sahal bin Abdul Fattah. Itu dulu putranya Ki Fatah yang menolong Mbah Mahfud saat sembunyi. Saking idolakannya Basal, anaknya dinamakan Sahal, tapi dia jadi dokter spesialis bedah. Begitu seterusnya urusan negara. Dulu itu orang jabat itu tidak boleh, karena jabat itu dekat dengan syubhat, dekat dengan haram. Tapi gara-gara pejabatnya non muslim, kalau bikin aturan ya ala non muslim. Ulama akhirnya sadar, andikan kita yang jabat pasti tidak seperti itu. Bisa bikin perda ini, bisa bikin pelaturan begini yang menguntungkan Islam. Nah, jadilah banyak pejabat yang sekarang muslim. Tempat-tempat maksiat diobrak-abrik sama Satpol PP macam-macam. Kita untung. Tapi kalau orang-orang khawarij pikirannya pokoknya pejabat itu dekat dengan haram, dekat dengan syubhat. Padahal dengan kita jabat bisa bikin perda atau apa yang menguntungkan Islam. Kemudian menjadi masalah baru secara fikih. Ini adik-adik dengerin biar kulino senam fikih. Kalau caleg soleh, misalnya Mas Nadif nyaleng, ini tadi tak guyoni, mau jadi bupati ndak, kalau ya mau usah dukung. Jadi misalnya gini ya, Zaid sama Bakar, misalnya Bakar itu orang soleh, mau jadi calon lurah. Dia tahu kalau dia lurahnya kampung lebih baik. Kalau yang jadi ini Zaid, itu kampung itu rusak karena dia suka dugem, suka macam-macam. Kemudian Zaid ini pasti jadi karena beli suara. Misalnya per kepala itu dibeli 50.000. Bakar ini kalau nggak beli suara kalah. Padahal dengan kalahnya Bakar artinya kemenangan kemungkaran. Itu zaman era Fathul Mu'in, muridnya Ibnu Hajar Al-Hitami. Ibnu Hajar muridnya Abu Zakaria Al-Ansari itu fatwa. Yang soleh ini wajib beli suara, bukan boleh, wajib beli suara. Nah, tapi ini namanya tidak nyuap, perlu dicatat. Ini namanya tidak nyuap. Jadi tidak bisa kamu kaitkan misalnya ar-rosi wal murtasi finnar. Yang nyuap maupun yang menerima suap adalah sama-sama di neraka. Tidak bisa seperti itu, karena logikanya dibalik. Sekarang Bakar ini beli suara itu untuk membeli kebenaran, untuk mengawal kebenaran. Zaid beli suara untuk menopang kebatilan. Berarti namanya Bakar ini penyuap atau pembeli kebenaran? Pembeli kebenaran. Harus dibedakan. Nah, ini pentingnya ulama. Memang nyatanya seperti itu. Yang dikatakan nyuap, riswah itu adalah membayar uang li'ibtolil haqqi, untuk membatalkan kebenaran atau membenarkan kebatilan, itu namanya nyuap. Tapi kalau mengeluarkan uang untuk menghakkan barang hak dan membatalkan barang batil, itu namanya uang perjuangan. Nah, ini pentingnya mikir. Jadi ulama itu mulai dulu sudah berhati. Nah, sekarang sudah banyak orang-orang khusyuk yang biasa di masjid khusyuk. Kalau ditanya zaman akhir rusak kabeh, wong soleh-soleh wis nyuap. Kalau orang soleh ini tidak nyuap ya tidak jadi.
Kalau nggak jadi mereka nggak ada yang jadi DPR, nggak ada partai Islam, habis malah Indonesia. Saya itu punya kenalan banyak pakar-pakar di Jakarta, itu cerita saya, Pak Bahar. Indonesia itu solusinya gampang. Kita ini punya Bali, punya Batam. Itu kalau Bali dimakaukan, Batam dikayakan Hollywood. Amerika kaya itu bukan karena hebat, pornografi dijual, tinju di Nevada itu dijual, di Las Vegas dijual, apa saja dijual. Kok tidak kaya itu gimana? Sementara Indonesia mau aur-auran gitu sukan partai Islam. Sebenarnya Indonesia gampang, kalau ingin kaya Bali itu dikayakan Hollywood atau dikayakan Makau jadi kota judi, Batam dijadikan kaya Las Vegas. Itu transaksinya pasti triliunan. Orang gamane wong muda dijual, judi dijual, orang tinju dijual. Tapi gara-gara ada partai Islam, nyari rumus solusi ekonomi itu yang tidak seperti itu. Akhirnya kangelan, ya, akhirnya rapati suka. Tapi barokah tetap barokah partai apa? Yang menangnya caleg-calegnya rata-rata ya beli. Kalau tidak beli habis. Saya bukan menghalalkan nyuap, enggak. Kalau nyuap tetap haram ila yaumil qiyamah. Tapi kalau suratul masalah seperti ini kamu mengatakan suap, itu beda. Ini suratul masalah yang tidak ada kaitannya dengan suap. Asal lawannya batil ya. Kecuali lawannya sama-sama hak. Dua calon di kampung itu soleh sama soleh. Ini yang soleh bayar nggak boleh karena siapapun yang jadi soleh itu nggak boleh. Makanya kalau cari musuh yang dolim biar halal ya. Iya, saya pernah ditanya seorang dosen, Gus, saya ini kalau baca sejarah perang Badar atau perang Uhud, yang saya tidak nerima itu satu. Kenapa setiap ghanimah harta orang kafir dan istrinya orang kafir kok disita orang Islam, dan yang perempuan jadi amat, kemudian juga digauli orang Islam, yang hartanya orang kafir juga jadi asetnya orang Islam, kok kayak garong. Dia tanya seperti itu sama saya. Terus saya jawab, kalau sampean ada garong dan kemudian bawa senpi, senjata api, kemudian garong Anda, penjahat Anda lumpuhkan, ya senpi itu harus Anda kembalikan. Monggo penjahat ini kagungan jenengan beto wangsul, karena ada milik Anda, harus dikembalikan. Wah, tidak bisa Bapak, kalau saya kembalikan pasti dipakai jahat lagi, dipakai kriminal lagi. Ya sama, kalau asetnya orang kafir dikembalikan ke orang kafir akan menjadi aset kekafiran lagi untuk menghancurkan kita. Nah, perempuan juga sama. Perempuan itu alat produksi. Jika perempuan tadi dikembalikan ke orang kafir, maka kamu menolong populasi orang kafir. Ya seperti itu. Paham ya? Makanya disita dalam perang loh ya, tapi dalam perang yang legal. Nah itulah kenapa amat halal. Makanya di Quran itu illa ala azwajihim aw ma malakat aymah. Paling enggak itu masih ada ulama atau pemikir atau ustadz siapa saja yang bisa memahami logika apa? Islam. Nanti kalau ulama ini sudah meninggal, orang akan mencibir Islam dengan cara mengatakan Islam itu jahat, yaitu menyita hartanya orang kafir dan istrinya orang kafir setiap kali terjadi perang. Karena pemikiran ini pasti sama-sama kutubnya, sama-sama ekstrim. Jadi ini penting saya katakan. Makanya masyhur itu perdebatan Sayyidina Ali dan Muawiyah. Ini saya kutip sedikit. Ini ya sama-sama berpikir ekstrim, tapi ekstrim yang baik. Walhasil dalam satu kerja bakti di Masjid Kuba, itu ada sahabat namanya Ammar. Ini di depan umum, ini penting. Kalau dalam ilmu hadis di depan umum ini penting karena nanti menjadi mutawatir. Beda dengan hadis yang Nabi ngendikan sama 1-2 sahabat, namanya hadis ahadi. Di depan umum Nabi guyon gini sama Ammar, ya Ammar waihak taqtuluka alfiatul baghiyah. Ammar, kamu ini nasib kamu itu agak sial. Karena nanti yang membunuh kamu itu kelompok yang tidak benar. Alfiatul baghiyah itu kelompok yang tidak benar. Itu disaksikan sekian sahabat. Walhasil suatu saat Ammar ini ikut perang dan ikut pasukannya Ali dan terbunuh oleh pasukannya Muawiyah. Seneng Ali. Walhasil Ammar ditemuin sama Ali. Ya Muawiyah, al-ana dhuhara bi anna fi'ati haqqun wa fi'ataka baghiyah. Sekarang kelihatan siapa yang benar. Saya yang benar, kamu yang salah. Kenapa? Karena Ammar kelompokku dan terbunuh oleh kelompok kamu.
Padahal kata Rasulullah yang membunuh Ammar adalah kelompok yang salah. Tapi Muawiyah pintar sekali, dia jawabnya gini, laula kama kutila Ammar, Ammar terbunuh karena bela-belain kamu. Kalau kamu tidak nyuruh dia perang juga nggak terbunuh kan. Jadi kamu ikut andil terbunuhnya siapa? Ammar. Tapi apa kata Sayyidina Ali? Idzan qatala Rasulullah Hamzah. Kalau teori itu Anda pakai, Rasulullah pun membunuh Hamzah. Sekarang Hamzah perang karena suruhan siapa? Rasulullah. Yang membunuh Hamzah siapa? Wahsy. Kalau teori itu Anda pakai, berarti Rasulullah pun membunuh Hamzah. Terus fasa kata Muawiyah, Muawiyah diam. Jadi fikih pun tuh diputuskan lewat pikiran ekstrim. Tapi bukan ekstrim yang merugikan orang lain. Ya, kalau merugikan orang lain namanya sudah la darara wa la dirar, dia menyalahi aturan itu. Makanya saya pernah ngaji di sini dulu ketika tahun kemarin. Fikih-fikih Islam itu punya rumus, itu ya gara-gara pikiran ekstrim sebetulnya. Saya pernah nyontohkan adalah orang tuh kalau sholat jenazah itu mayitnya di depan. Itu ulama fikih tidak ada yang punya alasan. Mau hanya bilang gini, hakada wajadna salafan wa khulafan. Mulai dulu kalau nyolati mayit ya jenazahnya di depan. Kayaknya gitu saja, tidak punya alasan. Makanya ulama lain mengatakan tidak apa-apa jenazah di belakang, yang sholat di depan. Kenapa? Fa innaha laysat bimanzilatil imam. Memangnya jenazah imam harus di depan? Itu ya tidak ada yang bisa bantah. Bagaimana mungkin harus di depan? Oh, enggak, imam kok harus. Yang harus di depan itu imam. Jenazah itu imam apa enggak? Enggak. Terus alasan kedua, sholat ghaib. Kalau ada orang mati di Surabaya, Mas Nadib di sini, sholat ghaib boleh enggak? Boleh. Jenazahnya di depan apa belakang? Di belakang kan? Berarti harus enggak jenazah di depan? Ya dia mau ngakeh yang jelas kalau itu. Lah ini contoh-contoh kecil. Nah orang Khawarij itu orang yang paling tidak mau menerima otak-atik seperti itu. Akhirnya jadi goblok bareng tadi. Ya makanya Rasulullah pun jadi korbannya Khawarij. Muhammad, kamu harus adil. Karena pikiran mereka adil itu yang memberi banyak ya dapat banyak. Kalau pikiran nubuah tidak seperti itu. Kalau yang biasa memberi, biasa heroik, biasa baik, ya biar tetap biasa memberi. Jangan dilatih jadi apa? Fasih. Ini mungkin adik-adik juga agak keberatan, tapi harus dilatih. Makanya saya itu jadi kiai itu ya mulai kecil, anaknya kiai, putu kiai, saya itu yang mulang itu senang. Saya tidak pernah terlintas dikasih santri atau dihormati, ya enggak. Mungkin sampai mati agak terlintas. Ya pikiran saya sederhana. Biasa mulang pahlawan, malah sekarang pasien itu malah kayak cemen, kayak turun kelas gitu. Jadi saya terus ya enggak kepikiran sama sekali. Loh kalau saya minta sama Allah, karena itu atasan saya. Makanya ada ulama yang ekstrim gini, ini kisah nyata. Ada ulama alim datang ke seorang raja, rajanya ini soleh padahal. Ternyata pas raja itu berdoa, ya Allah saya kasih ini, kasih ini. Padahal ulama tadi itu mau mengajukan proposal, mau minta apa gitu. Terus dia pulang, ketika ditanya, Pak Kiai kenapa pulang? Ternyata raja itu minta zat yang sama yang saya mintai. Kalau raja saja masih minta, ngapain saya minta raja? Saya akan minta zat yang dimintai raja. Terus pulang dia. Wah itu ya pikiran ekstrim, tapi bagus ekstrimnya. Saya akan minta zat yang dimintai raja. Kalau sampean kan enggak, uteke saya les, sholat dinteni, tetap jalo. Oh kak orang mikir seperti itu. Memang salah didik, salah itu tadi. Nah, ini harus dilatih. Masyhur itu ketika Nabi pas Fathu Makkah itu, orang-orang Ansor komentari Nabi gini, ketika Nabi sangat happy di Mekah, sangat enjoy di Mekah, kata orang-orang Ansor, amar rojul fa'adroka durok fatun fi ahli wa ulfatun fi asyiroti. Namanya orang pasti happy kalau di kampung halaman. Jangan-jangan Rasulullah itu nanti hidup di Mekah lagi, karena Mekah sudah dikuasai orang Islam. Beliau pasti kangen sama keluarga, sama Mekah. Tapi ya sama, ketika Rasulullah mulai ngasih itu, orang-orang Quraisy dikasih banyak, orang Ansor juga pikirannya seperti itu. Baru orang Ansor dilatih pikiran nubuwah, yaitu tadi. Mereka itu dapat kambing, dapat sapi, terus pulang. Kamu mendapat saya, milih mana? Milih Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang kamu saya balik. Kamu punya kiai, kamu bisa memberi hadiah, memberi beliau. Suatu saat kiai Anda ini kaya raya, terus sering ngasih orang-orang yang nggak pernah berjasa. Kamu nggak pernah dikasih.
Itu kalau pakai pikiran Khawarij, kiai ini salah karena ngasih orang yang tidak apa? Berjasa. Tapi kalau kamu pakai pikiran nubuah, enggak. Alhamdulillah saya tetap istiqomah memberi kiai itu. Dan alhamdulillah enggak dibales. Semoga balasannya di akhirat. Ya sudah seperti itu. Kalau pakai pikiran gengsi tadi seperti itu. Masa biasa memberi sekarang posisi diberi, saya rak turun apa? Kelas. Jadi sebetulnya pikiran ekstrim itu boleh, tapi untuk yang seperti ini bukan ekstrim yang tadi. Makanya ini disebut al-hujjat. Al-hujjat itu satu logika yang bisa mematahkan asumsi awal. Ini saya harap santri-santri matolek putra maupun putri berpikir seperti ini. Sehingga sama. Jadi misalnya sekarang dibalik, kalau ada orang NTT yang masih non muslim, itu orang kafir yang harus dibunuh atau orang kafir yang harus didakwai. Mesti pikirannya itu, kalau Nabi itu ya semua yang didakwai Nabi dulu orang kafir. Nah, ketika Nabi di Mekah itu pertama ketemu orang kafir itu dibunuh atau didakwai? Didakwai. Ya berarti pilihan sekarang ya didakwai bukan dibunuh. Nah soal perang itu perang itu beda dengan membunuh. Ada janjinya, ada macam-macamnya, terus nggak ada solusi, itu baru ada apa? Perang. Jadi kalau sudah dibalik-balik gitu, makanya kata ulama-ulama, Khawarij itu pasti salah. Pasti salahnya adalah kalau orang tidak benar ya dibenarkan, bukan dibunuh. Kalau setiap orang kafir dibunuh, Nabi kapan jadi nabinya? Karena orang kafir habis. Jadi metode bil hikmati ada, al-mau'izatul hasanah ada, karena orang kafirnya sudah apa? Mati. Terus pertanyaan kedua, kalau Nabi harus ekstrim ngapain? Yang ngawal Jibril, halnya Israel lebih efektif. Jadi kalau sama-sama ingin ekstrim, Nabi itu nggak usah dikawal Jibril, kan nggak efektif kan? Harusnya yang ngawal itu siapa? Israel. Kan nggak repot ya. Nah, jadi saya mohon ini saya cerita. Jadi korban pikiran ekstrim itu bukan siapa-siapa. Pertama itu Rasulullah. Akhirnya Rasulullah menjelaskan, ya beginilah cara berpikir nubuwah. Jadi saya kira demikian. Nanti mungkin kalau ada tanya-tanya, ada pertanyaan. Yang jelas kalau seputar ekstremitas itu bisa latihan. Ya, sebenarnya bisa latihan di fikih. Karena fikih ini cerminan dari pikiran ulama. Ya, cerminan dari pikiran apa? Ulama yang tidak tekstual. Ya, seperti gini ya. Tasaddaqa Rasulullah so'an min tamrin au so'an min aqidin. Ketika zakat fitrah itu Rasulullah mengeluarkan satu sok tamar. Tamar itu kurma. Kalau menurut tekstual berarti zakat fitrah harus pakai kurma. Tapi semua ulama sedunia mengatakan kuti ahlil balad. Artinya dalam konteks Indonesia ya pakai apa? Beras. Berarti kata tamar diganti kot. Diganti apa? Kot. Jadi orang itu jangan diajak goblok bareng. Masa Nabi ngendikan tamar harus apa? Tamar. Makanya saya pernah debat. Pak Nabi itu cingkrang. Kenapa orang-orang itu rata-rata tidak cingkrang? Saya bilang, Nabi itu hidupnya di Mekah. Kenapa Anda hidup di Indonesia? Iya, Nabi itu hidupnya di Mekah. Terus saya tanya lagi, Nabi itu hafal Quran, kamu udah hafal? Saya hafal Quran. Kalau cingkrang gampang, karek ngetok kata saya. Ya, kalau ada sunnah Rasul, Nabi hafal Quran, enggak? Hafal kan? Berarti kalau ikut sunnah Rasul, hafal Quran. Jangan cingkrak tok, ya hafal apa? Ya sama poligami juga gitu yang tadi diceritakan Mas Natif itu. Nabi itu poligami setelah Khadijah meninggal. Apa mereka mau nunggu istri pertama meninggal? Kalau ingin persis nunggu istri pertama meninggal. Iya. Enggak mau juga kan? Ya biasa saja lah. Pokoknya yang dihalalkan syariat ya kita bilang halal, yang diharamkan kita bilang apa? Enggak usah sok suci sunnah Rasul. Saya punya banyak cerita. Abu Bakar itu dulu sering menghindari sunnah Rasul. Dulu Rasulullah itu kalau ada orang minta ya dikasih. Ketika era Abu Bakar bikin Baitul Mal. Ketika ditanya ini zaman Rasulullah tidak ada, kata Abu Bakar, huwa Rasulullah, beliau itu Rasulullah. Mbok enggak di-manage ya negara tertib. Umar bikin pasukan itu diangkat negara. Kalau dulu zaman Nabi yang ikut perang bahaya, yang tidak perang namanya munafik. Era Umar tidak, militer itu ditunjuk. Dia digaji pakai Diwanul Murtaziqah. Ketika ditanya kenapa tidak kayak Rasulullah, huwa Rasulullah, mbok tidak tertib pun tetap negara stabil. Karena ada karismanya.
Jadi kadang-kadang dalam banyak hal itu kita malah tidak boleh persis Rasulullah karena kadang banyak khususiyah. Yaitu contoh yang paling masyhur di fikih ya kayak Nabi itu nikah 9 itu khususiyah. Dalam strategi juga sama. Dalam strategi memanage negara juga sama. Banyak sahabat yang punya ide yang zaman Nabi itu tidak ada. Ketika ditanya, kenapa tidak persis Nabi? Katanya, huwa Rasulullah. Ya Rasulullah itu meskipun seperti itu, meskipun tidak tertib secara rasional, tetap dikawal wahyu. Makanya negara baik-baik saja. Kalau saya ini hanya Abu Bakar, kalau tidak ya repot. Umar ya sama, bikin Diwanul Murtasikah. Utsman juga sama, di-manage negara. Sayyidina Ali juga di-manage. Kalau Nabi tidak. Tapi tidak apa-apa, karena ada karisma. Sampai tak cerita nih, masalah zakat yang masyhur. Orang paling bakhil sekalipun, paling kikir sekalipun, itu zaman Rasulullah bayar zakat. Karena pikirannya setelah zakat dikasihkan, Rasulullah mendoakan. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim. Inna sholataka sakanul lahum. Era Abu Bakar enggak. Sorry ya Abu Bakar, dulu kita zakat sama Rasulullah karena didoakan beliau. Kamu hanya Abu Bakar, saya tidak mau zakat. Ya sama lah seperti orang dipimpin ulama-ulama karismatik. Orang dipimpin Badola itu tidak usah metai, santri sudah nurut. Dipimpin Usman Nazif, gak bikin pelaturan, habis pondok. Kalau tidak ngancam, gak gini, ditakzir, gak gini, habis. Zaman Badola dehem tok santri wedi. Mas Nazif dehem enggak. Nah, makanya Rasulullah itu tidak banyak bikin pelaturan. Rasulullah itu kalau mau perang itu hanya bilang sahabat, saya besok ditantang Abu Sufyan di sini. Saya mau perang. Oh itu sahabat ikut semua. Orang melihat wajahnya, melihat karismanya sudah tertarik ingin menyelamatkan beliau. Kita tidak akan ridho Rasulullah keluar sendiri. Kalau Abu Bakar ya enggak. Pertama Abu Bakar pidato sudah sopan. Saya memimpin kamu. Ini qatwul litu walastu bi khairikum. Saya ini memimpin kamu, tapi bukan berarti saya yang terbaik. Jika saya benar maka dukunglah. Kalau salah ingatkan. Itu pertama orang-orang bilang apa? Fawwala uqiman nakabisef. Nanti kalau Anda salah tak ingatkan pakai pedang. Ya karena hanya Abu Bakar bukan Rasul. Jika diaturlah ini ada militer, ada pengawal, ada Baitul Mal. Era Umar lebih modern lagi, ada Diwanul Murtasikah, ada macam-macam. Ya Rasulullah nggak ada. Nah sekarang orang sidik-sidik muni sunnah Rasul, padahal ada sunnah Rasul yang khasnya Rasulullah sebagai nubuwah. Ya, khasnya Rasulullah sebagai apa? Nubuwah. Coba Nabi itu istrinya 9, semuanya cerita tentang tahajudnya Nabi, witirnya Nabi. Apa kira-kira Mas Nadif kalau punya istri 4 ceritanya tentang tahajudnya Mas Nadif? Kan enggak. Nah, jadi saya mohon, sebetulnya pikiran-pikiran ekstrim itu karena enggak mau belajar. Enggak mau belajar. Kalau mau belajar itu kata Imam Ghazali itu dalam kitab Imla, Al-Imla fi Iskalatil Ifya itu. Fal ma'ani awsa'u minal ibarat. Yang namanya ma'ani itu awsa'u apa? Minal ibarat. Jadi yang fal ma'ani awsa'u minal ibarat. Jadi yang namanya makna itu lebih luas minal apa? Ibarat. Nah, ini contoh yang paling nyata ya Sayyidina Ali. Ketika Sayyidina Ali perang sama Muawiyah, itu Sayyidina Ali bilang sebaiknya Muawiyah kirim delegasi, mediator. Saya juga kirim mediator. Terus orang-orang Khawarij karena tadi tekstual. Mahadha ya Ali. Ini apa ya Ali? Lam yujad fi kitabillah. Aturan mediator itu tidak ada di Quran. Bahwa kalau kita perang harus ada mediator itu tidak ada. Terus Sayyidina Ali baca ayat wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'atsu hakaman min ahli wa hakaman min ahliya. Jika lelaki dan perempuan, suami istri terjadi shiqaq, terjadi konflik, maka suami kirim satu mediator, yang pihak perempuan juga kirim mediator. Terus Sayyidina Ali ngendikan wa amru Muhammad a'dhamu min amri rajulin wa imra'atin. Urusan umat Muhammad lebih serius ketimbang urusan hanya sekedar suami dan istri. Maka kita butuh hakam, butuh mediator. Baru 4.000 orang Khawarij tobat mengikuti pikirannya Sayyidina Ali yang tidak tekstual. Sama seperti zaman Rasulullah. Ketika Rasulullah mau perang Badar, saya ini mau perang Badar kata Rasulullah. Musuh saya itu 1.000 lebih. Kalian hanya 313. Apa kita teruskan? Itu sahabat langsung bilang gini, saya itu hafal teksnya. Idzan lanaqulu laka kama qalat banu Israil fathab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qaidun walakin idhab anta faqatila inna ma'akum muqatilun. Ini kelihatan sekali bahwa para sahabat sudah ada tekstual. Orang-orang Bani Israel ketika melihat Musa katanya sakti dan orang dekat Allah, itu cara berpikir orang Bani Israel gini. Walhasil ada perintah supaya Musa itu merangi kaum Jabarin. Orang Jabarin ini gagah-gagah, pikirannya orang Bani Israel.
Musa kami itu sakti dekat Allah, ya sudahlah sama Allah saja sana, tak tunggu di rumah kabarnya. Itu kan sama dengan santri semedit, roh kiai ini suga, kiai aku suga, terus tak pikir kan seperti itu. Ya sama seperti itu. Nabi ku kekasih Allah, mesti perang menang, serasa tak ewangi mesti menangis. Fadhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna. Kok itu? Ini sudah kamu berangkat saja sama Tuhan, tak tunggu di rumah. Tapi apa kata para sahabat Ansor ketika Nabi minta supaya mereka dukung di perang Badar? Langsung bilang, "Idzan la naqulu laka kama qalat Bani Israil." Kita tidak akan bermental kayak Bani Israil. Ini tekstual pada enggak. Mereka punya mafhum, punya pikiran. Cara Mas Nadi punya kreatif. Bahwa ini mental yang bejat, kita tidak akan meniru seperti itu. Itu sahabat. Jadi dulu sahabat itu makna di Quran juga ada tekstual. Jadi bisa memahami. Nah sekarang orang memaksa semuanya harus tekstual. Ya meskipun tadi jangan terlalu liar terus menjadi liberal. Tapi saya tidak tahu kalau contohnya Mas Nazim tadi pakai kondom sistem kondom, tidak tahu itu pikirannya Jil apa Mas Nazim, tidak tahu saya. Itu tidak tahu kok sampai sembeling itu saya tidak tahu. Kok lagi juga kalau tidak bisa nyontohkan yang di luar itu, saya itu ya tidak tahu. Mulai dulu ilmunya seperti itu terus gitu. Ya tidak tahu lagi. Jadi mulai dulu zaman Nabi pun itu sudah ada pikiran-pikiran seperti itu. Jadi tekstual atau harfiah itu ya enggak. Nyatanya sahabat langsung bilang idzan lanaqulu laka kama qalat Banu Isra. Ad-dinu yusrun wala yusyadha hadatina ahadun illa ghalabahu. Yasiru wala tu'assiru basyiru wala tunaffiru. Makanya kowe ora usah sok suci, hidup itu gak ada pilihan. Misalnya kalau saya ditanya, bina wong fasik itu penting enggak? Penting. Tapi kancanan wong fasik ku haram, mari katut. Kowe kancanan wong fasik ku haram, mari katut fasik. Ti ngembarno wong fasik umat Rasulullah ya haram, umat Nabi kok mbarno. Kancanan yo haram, ngembarno haram. Lah terus piye, Gus? Ya ora piye-piye. Ayo saiki misale kowe ngembarno wong ayu tiba ning dalan, haram to ora? Haram. Terus mbok gendong, haram to. Hidup itu tidak banyak pilihan. Jadi dilema dari guru-guru dilema. Makanya apa ya seperti itu istafti qalbak takokno atimu. Motive nulung iku nulung apa sahabat? Ya sudah seperti enggak ada pilihan. Motivem kancanan wong fasik iku mergo enak kancanan wong fasik. Delok dangdut pantes apa ya pantes. Apa motifmu didik? Ayo rata-rata ke kancanan wong fasik motifmu didik apa enak kancanan wong fasik? Enak. Haram berarti. Ya seperti itu. Memang banyak sesuatu yang apa? Makanya banyak ulama ngendikan banyak perilaku duniawi yang menjadi amal ukhrawi karena niat. Juga sebaliknya banyak perilaku ukhrawi yang akhirnya menjadi duniawi juga karena niat. Makanya niat itu diatur sedemikian rupa. Nah, ini juga sama. Duduk tasahud akhir. Ayo. Duduknya dulu, duduk tasahud baca sholawat. Itu satu paket. Makanya al-atasek wal asir wal hadi asar at-tasahud wa qu'uduhu wa sholat ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Fatasahudu mongkoti tasahud wa qu'uduhu lan lungguh tasahud. In aqobahuma lamun ana sing maca akibah tapi sami nggih. Lamun mungkasi utawa nyusuli huma ing tasahud lan qu'ud apa salamun salam iku ruknani berarti rukun karone. Jadi tasahud yang diakhiri salam itu berstatus rukun. Berarti tasahud awal berstatus sunnat karena tidak diakhiri salam. Jadi nak wonten tiyang traweh kok 4 rakaat langsung salam itu enggak bisa dikatakan batal karena statusnya tasahud awal nopo sunnat. Yeah. Tapi kalau traweh itu sudah monggo kalau tarawih itu sudah menjadi alamiah, jadi biasanya ulama berdebatnya begini, ini dengerin ya. Kata tarawih itu alamiah, apa implementasi dari Qiyamul Lail? Ayo jawab. Tarawih itu alamiah, apa implementasi dari Qiyamul Ramadan? Kalau kamu katakan Qiyamul Ramadan, maka ada orang tarawih langsung 4 rakaat tanpa tasahud awal, harus kamu katakan sah karena tasahud awal berstatus sunnah. Tadi kan dikatakan tasahud yang wajib itu yang diakhiri salam, berarti tasahud awal
Sunnah. Di mana-mana kalau sunat boleh ditinggalkan. Nggih. Tapi ada ulama yang agak ekstrim mengatakan begini cara berpikir, tarawih itu alamiah. Alamiah artinya yang dikatakan tarawih. Yang dikatakan tarawih adalah sholat 2 rakaat dengan 1 salam. Paham ya? Artinya kalau 4 rakaat dengan 1 salam itu namanya tidak tarawih. Paham ya? Makanya seperti itu tuh ya gak usah diperdebatkan. Seperti gini, sampean kalau sholat witir aku yakin akeh sing batal, cuma pangeran maklumi. Aku yakin akeh sing batal tapi pangeran maklumi. Jadi disahno, kenapa sah? Dimaklumi Allah Subhanahu wa taala tadi. Kamu kalau witir kan 2 rakaat dulu. 2 rakaat setelah itu. Sekarang pertanyaan saya, ketika 2 rakaat kowe niat tembi. Wong niate witir kok genep. Ya kan? Apa? Lah pertanyaannya begini, ketika rakaat ini minal witri, kemudian orang ini ternyata enggak nerusno sing sak rakaat. Itu sah sebagai witir apa sholat biasa? Loh, ada nih kaya. Murid temu beling-beling ya. Modelnya itu mau rasa ya. Tapi ya apa kagak zaman akhir ya sahabat. Ndak, ketika 2 rakaat itu jenenge sholat witir apa ndak gitu saja pertanyaan. Orang oleh ngeper, jawabnya ngono tok. Ketika 2 rakaat itu witir apa enggak? Tidak. Lah ya ikut paket witir. Berarti niati sampean gini, ya Allah saya sholat 2 rakaat, ini paket witir loh Gusti. Makanya shollu sunnatan rakaat ini minal witri. Jadi seperti itu kan bingung kita. Nah sekarang begini, ndak ini latihan fikih karena saya pengajar fikih. Kalau ada orang sholat, ya saya ulang lagi ya, ada orang misalnya begini, ada orang sholat terus sarungnya itu pas sampai dengkul, sampai lutut. Kalau dia rukuk pasti jengking pupune ketok. Iku batale ngenteni wis rukuk apa mulai pertama batal? Enggak, jawab saja. Apa? Ketika rukuk apa mulai berdiri sudah batal? Ketika rukuk. Awas eling-eling ya. Ndak ini undian berhadiah. Itu di Asbawan Nadhair itu ada pertanyaan gini. Lalu yang dikatakan sholat itu apa? Yang dikatakan sholat adalah satu akwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir muhtatamatun. Nah, lalu ketika dia rukuk itu batal. Batal yang batal apanya itu Pak? Wong dia belum berbentuk sholat. Berbentuk sholat itu kan kalau sudah absolut sampai salam. Yang batal itu apanya? Wong sholatnya erong kasil lah. Bingung tuh sampai mesti. Jadi makanya pertanyaannya itu apa ya? Fikih itu kadang ya sudah seperti itu memang angel. Makanya kalau kamu melihat perempuan itu di takrib itu melihat perempuan yang ajnabiyah itu haram kecuali untuk sekian hal. Termasuk mulang muamalah. Terus ngopi dianggap muamalah repot. Sekarang pertanyaannya, kamu ngopi demi melihat apa melihat untuk ngopi? Nggak jawab. Dan anak niatnya ngopi, mestinya kan brewok lah ya di ngopi ini kan gitu. Cek bakule brewok, cek bakule komisen, kopi nah. Nah kira-kira agak haram itu mesti begini. Saya sama Habib Ali jalan ke Jakarta terus ngantuk ngopi. Kebetulan bakule ayu, insya Allah halal karena orang niat. Nak sampean kan gak apal. Wah sing pojok kono wae. Wah itu mesti haram itu tak jamin itu. Goblok ngopi kok ning kene ning kono wae. Kalau saya sama Habib Ali enggak. Jadi ya mlaku-mlaku ngantuk ngopi. Kebetulan bakule ayu. Ya terus mungkin wong soleh ya cepet ya ini bahaya ini. Nak pas umat soleh ya gitu. Kalau enggak pas wah cocok ya. Lah mulai ngomong cocok itu masalah kan. Makanya pertanyaannya itu yang halal itu nazar li taklim apa taklim li nazar? Apa? Nazar, mbok kowe sing muni. Jadi itu masalah-masalah fikih memang. Makanya kalau berteman orang fasik itu hati-hati ya. Kalau itu kamu lihat umat Rasulullah
Sallallahu alaihi wasallam, yang perlu kamu selamatkan, yang perlu kamu bina jenenge tarbiyatul fasik, membina orang fasik. Tapi kalau kamu memang bermental fasik, ini namanya mualah, berkawan sama orang fasik. Itu hukumnya langsung rubah. Kalau mualah ya haram, kalau tarbiyah sunnat atau bahkan wajib. Lan takok bedane piye Gus? Ya takok awakmu. Ya sudah seperti itu, enggak ada jawabannya sudah. Sengko nang akhirat fa yunabbiukum bima kuntum ta'malun. Sengko apa piyambak sing apa menghisab. Pun kula terusno ya. Wa illa fasunnatani. Wa illam yaqib huma salamun fasunnatani. Terus ini aturan pokok fikih sebenarnya wa kaifa ada jaza. Sebetulnya aturan duduk itu enggak ada. Kamu duduk gaya apa saja itu sah. Wa kaifa ada lan hale kaya apa lungguh sapa wong jaza mengko wenang apa ikilah kuut. Terus tenggene lungguh teng napa? Tasyahud akhir misalnya kowe sila ya sah, gaya lungguh apa sah. Meskipun ya rada kurang ajar mau salat arang-arang wae kok. Tapi secara hukum sah. Jadi misalnya wonten wong desa terus kadang tasyahud akhir sikile rada mlekang, kadang wis pokoke wa kaifa ada jasa. Jadi pentingnya ngaji ngeten iki paling gak nglahirno husnudzon. Bahwa aturan duduk itu gak ada. Misalnya aja mentang-mentang sampean khusuk lungguhe bener terus nek ana lungguh untuk metintang sithik, wah iki gak sah. Gak tau ngaji. Kowe sing ora tau ngaji maca wa kaifa ada jaza. Aneh-aneh. Kowe sing ora tau ngaji wa kaifa ada jaza. Enak ora tau ngaji malah nuduh. Iso wae sing lungguhe ora bener ku wali malah lara wae. Meskipun agak-agak ya ora. Wali kok lungguhe ngono. Tapi nek misale wali tenan kualat sampean. Wa kaifa ada jaza. Terus hukum itu penting. Sehingga kalau sampean haji tenggene Mekah niku salat itu mau macam-macam. Kula sing nganti saiki iskal tapi wis ora iso protes. Niku lho, Beb. Wong kuat ngadeg nggawa kursi nak salat kok lungguh. Nak teng Indonesia wong salat lungguh ora ngentosi bener-bener lemah. Ning Arab gak kuat nggawa kursi. Salate lungguh. Engko nak ngarep iku sofe kosong, kursine digawa. Ya lungguh meneh. Batinku lho nggawa kursi ngalor idul kuat kok salate. Nak teng Jawa iku anggere ngape mati jek salat ngadeg. Kursi nenteng. Jadi ya kalau mboten ngerti nih. Ada lagi yang orang Arab, mungkin Arab Bedui. Itu kalau ada yang nelpon, itu teleponnya dijupuk. Jap soli. Kalau aku dong ditakoki, Gus iku madzhab apa? Aduh, mbak yo ketoke madzhab goblok. Apa disalahno iku wong Arab? Wong Arab. Ora disalahno iku. Akhirnya debat. Soli iku pirang huruf? Ya telu nak cara nahwu nggih. Sot lame sitok kan tasdid berarti telu. Telu wis batal lho. Batal. Pas ya. Yo kok pas. Seru repot. Serepot-repot. Sementing sampean ngerti ya terus salat iku wa kaifa ada jasa. Terus ngerti ngaten iki niati ben husnudzon mbek umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nek sampean gak ngerti ilmu iku gampang suudzon. Lungguh kok ngono ning dinggon salat tasyahud akhir lungguhe ya ngene. Lah lungguh yang dilakukan Rasulullah itu bayangan ideal, standar ideal tasyahud akhir duduke ya kaya Rasulullah sing ditirakno para ulama sampai guru-guru kita. Tapi ku tetep standar afdhaliyah, standar utama. Tapi sakjane wa kaifa ada jaza. Jadi penting sanggep ae ben mari husnudzon. Di misalnya orang tasyahud akhir kok ambek swilo ngono wis. Anggap ojo terus aliran iki. Ojo ngono sik. Iki bar ngaji Minhajut Thalibin lagi seneng-senenge praktek ngono. Tapi ya ora pati wali mesti. Wali kok kontroversi aneh-aneh. Cuma umpama ngono kowe aja langsung darani gak sah. Apa meneh nuduh aliran. Wis biasa wae, tapi aja praktekno nggih. Pokoke umume wong lah ben gak kontroversi. Tapi kalau ngadepi wong liya tetap kita keyakinan wa kaifa ada jasa dengan duduk gaya apa saja sah. Kados sing teng Arab yang gendut lho Beb nak salat kan sikile di slujungno. Mergo jajal tahiyat kados umume tiyang nggih geblek kula nate ora wong gendut nata wetenge kan gak iso. Dadi lungguh sikire bujur. Lah mergo jajal praktekno guling tenan. Nah niku takbire ya wa kaifa ada jasa. Tapi angan-angan ya ora sopan, wong sowan pangeran kok ngono iku terus piye?
Lah ya Pak, ini baru kayak ngaji gitu. Terus wong niku ben gampang husnudzon ambek umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mergi kita tuh gak mungkin bayangno donya ideal ora mungkin. Kok jeneng roh tiyang tawaf ngono semua macam-macam. Coba misalnya buat nanten pendapat Imam Malik sing darani batale wudu nyuwun sewu lamsu maknane jima. Madzhabi Abdul bin Abbas. Lah sampean tawaf ya mesti rasah, mesti kedemek wong wedok. Kedemeke wong ayu-ayu, kadang kowe ya gelem tenan. Lah itu satu-satunya solusi kita intikal napa? Mazhab. Oh, tetep ra iso ra kedemek. Wis aku ora ganteng lah tetep kedemek. Niat khusyuk gitu tetep kedemek. Apa meneh awale wis rapati khusyuk. Lho kok iso wong khusyuk kedemek. Kula nate tawaf pas haji, kula haji tahun 2012 nomor 13. Bar tawaf beb niku tok sak iku entuk bojone wong ya. Dadi ndekne nyangka aku bojone dicekeli pundakku. Wong tawaf wong lanang kan ngomong kan dari belakang kan sama semua. Bareng terakhir didelok, lho jebule ora. Piye gitu. Lah aku ya ora krasa lagi usul pangeran coba. Aku coba bayangno kok sampeyan terus krasa mboten. Wah ngenyek wong niku ngenyek wong. Mboten kula pas iku intenan eling pangeran tenan gak krasa ora sing nyekel. Pas niku lho bos sak teruse ra pokoke pas iku. Mergo iku beb tawaf kula nu setengah 3 esuk. Ya sak fase-faseke wong nak yamono wae eling pangeran to beb dadi pas khusuk-khusuk. Nganti ana wong nyekel iku gak krasa. Bareng bar tawaf lho jebule wong wedok bojone wong. Wah matane wong. Mulane Quran nak ngelingno kita iku napa? Faman farada fihinnal hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Jadi potensi fasik ku malah pas haji. Fil haji fi ku ing dalem. Lah kok mboten seputi teng Arab niku wong nak mboten haji iku wajahe ditutup nganggo cadar. Tapi nak pas ihram malah wajah wajib dibuka. Iku wis mari uji nyali tok. Kalau nate di konco khusuk tenan ya, khusuk alim. Niku nate di kesempatan ngambung Hajar Aswad. Pas sampai ngambung, pas untuk detik ngambung, pas ana wong Turki wayu pas ngambung. Niku cerita teng kula, cara tak terusno Gus. Iku ora kena Hajar Aswad. Kena pipine cah wedok. Lho pangeran niku kok iso detiknya sama, Bu. Pas sampai ngambung, pas posisi Turki yo, wahyu Gus. Lha iku wong alim eling ayune, ora eling Hajar Aswad. Rezeki wae. Mulane Hajar Aswad itu ngenes, mulane jare Hajar Aswad aku dhisik putih. Gara-gara dosane Bani Adam dadi ireng. Mane kata yang haji nangis kan termasuk niku, nyesal deh. Jebule wong sing rayu bojone tok wong nundune wayu kabeh. Sing bagian niku maksudnya. Dadi nyen repot. Pangeran niku nguji ngoten faman farada fihinnal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Bener nak salat. Sak fasek-faseke wong pas salat iku mesti warung lanang-lanang. Salate ning masjid ngarepe wong lanang, pinggire wong lanang. Haji mboten. Masjid Haram, masjid paling suci sak donya, tapi itu uji nyali tenan. Kalau di kanca haji beb tiyang Magelang khusuke sak poli. Selawase ra tau salat jejer cah wedok. Niku salat jejer cah wedok sing disuci cah wedok. Nangis betul. Lah kula rapati khusyuk ya ora nangis biasa wae. Nangis. Lho sampean nek musim haji beb kan kredit. Dadi kanan kirine wedok ning ngarepe wedok. Dekne sujud gelem ra gelem kudu ning bokonge cah wedok. Sing ning cerita-cerita kitab lho, nak haji hujud ku ning bokong. Lha iku tebakan bokonge wedok. Nangis. Gus kula niku tiyang Magelang, sak urip-urip kula ora tau jejer wong wedok. Wong khusyuk. Ketoke bakat dadi wali, ketoke wong khusyuk. Nangis bar haji. Gus kula napa hajine mboten ditampi kok nate ngalami sujud. Aku piye ben ngandani wong khusyuk bingung kok ngandani wong khusyuk. Ngongkon istighfar ngundine ra salah wong kepeksa. Ngongkon nikmati wong khusyuk kok tak kon nikmati. Lho cara sing takok sampean. Aku meni gayamu. Jawabnya gampang, cara sing takok sampean jawabnya gampang nggih piye? Paling gayamu apa? Iki sing takok wong khusyuk. Yakin sing takok sampean ngono gayamu. Sing takok nu tiyang khusyuk mek nangis tenan nyesel. Memang haji itu unik, makanya Allah ngikatkan fala rafatha wala fusuqa wala jidalu fil hajj ing dalem pas nglakoni. Mencen uji. Jidal kaya ngoten. Ana wae sing mari muring-muring. Wis niat khusyuk, niat sabar bebe. Ana wae sing marai muring-muring. Memang ujian betul.
Lho kula nek wis kecelok wong gak gampang muring-muring. Wis terkenal lah nek kula seneng guyon ra gampang muring-muring. Nate badhe niku Beb. Romyu tanggal 11, umumnya haji Indonesia rak koblas zawal. Melok Beb teng rombongan tiyang niku. Warung tok Mina wonge diding-diding. Iki ajaran napa Romyu kok koblas zawal? Nabi ku ora tau. Romyu koblas zawal. Nabi mesti Romyu ba'da zawal. Ngamuk-ngamuk. Sakjane kula nu mboten mutawif, kula mboten kaji gaet, mboten kaji tenan nganggo dhuwit. Nak gaet diamuk wajib meneng ya. Engko iso di PHK nak kan. Akhirnya kula ngomong ngene. Akhirnya kula dijono Pak Bak sampai sing ngadepi. Ya Nabi ora tau Romyo qobla zawal tapi ora tau ngamuk-ngamuk koyo kowe ya. Mangkel opo. Lah ya Nabi ora tau Romyo qobla zawal tapi ora tau ngamuk-ngamuk koyo kowe ya. Repot. Akhirnya aku wah, jari kaji oleh jidal wah akhirnya. Iya padha jidal. Ra iso Kang. Pemene ngajak bojo wis geger tok. Kula de kanca ngajak bojo ya sing kancane sitok ngajak bojo wong Jogja. Nah bojo sitoke niku Beb niku isuk-isuk gekno teh sing lanang. Isuk-isuk gekno teh kopi. Sing di bojo ora gawekno teh. Wong wedok kok apike ngono maksude. Jawabe sing wedok. Lah piye ijolan. Wong lanang kok kadang spontan kan yo kacau. Cah wedok ku cek apike mbek bojone. Piye Mas? Ijolan maksudnya. Wis pancen jare amit pas kaji. Ayo sapa sing kaji ora jidal lho ben ora raine. Sing ngene-ngene iki lho. Wong aja ulama aja Habib iku wis gak mlebu kias sing umum-umum lho. Wes angel. Ono catering terlambat. Wah, ada saja yang bikin apa? Emosi. Kalau kaji tak rilek-rilek. Tapi ya sono. Ngono pidato ning Mina ono macam-macam. Ribet. Itu fil khat. Allah memang dari awal memperingatkan potensi maksiat itu justru fil khat ketika musim haji. Pemene wae perkara dam wis macam-macam. Mun kula terusno guys, sing penting kaidah teng salat wa kaifa qa'ada jaz. Kados wingi Imam Rafi'i dawaken salat sujud itu mau cukup watul jabha. Niku nggih guling-gilingan ben gak gampang suudzon mbek tiyang lintu. Nah, kita piyambak ndak akan mempraktekkan itu. Kita tetap sujud melibatkan 7 anggota. Cuma nak ana sing ngono gak gampang suudzon. Wong bar ngaji minhajud talibin. Dadi ana gunane lah. Wa kaifa qa'ada jaz. Jadi duduk dengan gaya apa saja berstatus sah. Ya, duduk dengan gaya apa saja berstatus sah. Tapi saya ulang lagi, tentu kita tidak meraktekkan itu. Kita duduk tasahud awal dari para guru, tasahud tsani dari para guru. Cuma status hukum wa kaifa qa'ada jaza, dengan duduk gaya apa saja sah. Karena kita tidak pernah tahu. Ana wong duduke mingkrang jebule mbok salahno, mbok takokno jebule udunen kan ya ora roh. Salat kok modele ngono ku model apa? Jebule wonge napa? Udunen utawa wonge bar digi panjen sikile ra iso ditekuk barang mbok amuk salat kok ujug-ujug bar gipan lho gipan. Kan ndak pernah tahu, makanya ini butuh perangkat hukum. Jadi wong alim butuh itu khazanah hukum supaya agama ini luas. Ad-dinu yusrun wala yusyadahadatina ahadun illa ghalabahu yasiru wala tu'assiru basyiru wala tunaffiru. Mun kula terusno. Wa yusannu lan den sunatno fil awali ing dalam tasawuf awal apa alif tirasul lugo iftiras. Mun sampean ngerti niku. Fa yajlisu ala ka'bi yusrahu wa yansibu yumnahu wa yadau atrafa asabihi lil qiblah. Wa fil akhir at-tawarruku wa kal iftiras lakin yukhriju yusrahu min jihati yamini wa yulsiku warikahu bil ardi. Ini ora usah diterangno nggih karena apa? Ya sudah pokoknya seperti yang sampean praktekkan, itu yang tasawuf awal jenenge napa? Iftiras, yang tasawuf tsani jenenge tawarruk. Ora usah diterangno malah dimaknani malah bingung sama. Wal asah yaftarisul masbuk wasahi. Nah, meskipun imam itu tasawuf akhir, masbuk tetap bergaya tasawuf awal karena masbuk tidak diakhiri salam karena dia nanti berdiri lagi. Nah, kalau sedikit mau cerita masbuk bahwa agama ini proses. Ya saya ulang lagi, agama ini proses. Dulu para sahabat itu kayak cacilik Kudus, kayak cacilik Indonesia. Jadi dulu para sahabat itu kalau Nabi sudah rakaat ketiga atau rakaat kedua, niku takbir terus sholatnya digebut.
digebut. Wis kok cilik-cilik kita cilik kan orang imam wis rakaat ketiga kayak takbir ngebut. Nah, engko bar ngebut nganti bar. Jadi imam rakaat ketiga kita tahu-tahu rakaat ketiga mergo nyelip. Engko imame salam ya melok salam. Itu kecerdasan itu tuh pinter. Dulu zaman sahabat ya gitu, agar Nabi rakaat ketiga sahabat datang takbir ngebut sampai rakaatnya sama dengan Nabi, Nabi salam terus ikut. Nah ditakoki Nabi wis pirang rakaat jong? Nggih 4 rakaat. Lah kowe karok kok 4 rakaat? Nggih ngebut Nabi. Itu dulu gitu. Sampai